Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harintang Panjawi, NPM 2021 01 5090. Saya di sini ingin mempraktekkan konseling pribadi atau perorangan. Kenapa saya mau merokok? Merokok memang dibilang gampang susah untuk menghilangkannya. Saya juga udah pernah mencoba cara menguranginya dengan jalur ngemil, ya kan? Itu juga nggak hilang. Sehari dibatasin cuma 3 batang sama istri saya. Tapi tetap aja namanya kita sebagai orang laki kan kadang-kadang ada rezeki di luar. Kita beli sendiri, habis. Kadang-kadang kita sendiri batasin, nggak bisa juga. Entah bagaimana, saya juga nggak ngerti saya juga. Tiba-tiba saya punya keinginan seperti itu yang saya cerita tadi, ya kan? Artinya apa? Saya setelah operasi, waktu saya mau masuk ruang UGD itu kan saya nggak ngerokok kan, mau keluar males kan? Beda. Akhirnya operasi. Juga di rumah sakit nggak boleh juga ya, Pak? Ya, kalau di ruangan jauh bisa barangkali kan kita pengen bisa aja kan kita izin kan? Iya. Karena kita kan belum operasi kan? Nah, ya. Terus setelah operasi masuk ruangan lagi kan, ruang perawatan. Itu pun nggak ngerokok lagi kita kan. Dan setelah perawatan, nah kita rawat inap nih. Juga saya nggak ngerokok. Nah terus begitu pulang sampai di rumah, saya cuma entah kenapa saya juga nggak ngerti, terlintas di benak saya tuh, saya mau ngerokok lah. Kemarin tuh bisa di rumah sakit saya nggak ngerokok kan, sampai rawat inap segala macam gitu. Nah, alhamdulillah enggak tahu. Yang namanya ujian emang berat. Saya akuin ada jalan itu. Bapak-bapak ngajak saya ke Pila waktu itu kan. Ingat tuh rame-rame itu kan? Iya. Bapak harus ikut, Pak, katanya. Terserah mau pakai mobil atau pakai motor, terserah lah katanya. Jadi saya pilih kayak motor kan, bebas lah kalau pakai motor kan gitu. Enak. Orang dekat kita kan Bogor. Dekat gitu. Iya, dekat kayak motor cukup lah. Nah, pulang mau jam berapa kita bisa kan sama istri kan. Nah, sampai di Pila itu kan malam ya, api unggun ya kan, makanan banyak, teman-teman pada bawa rokok semua kan, nawarin semuanya. Dikira kita emang apa ya, kita emang nggak kerja ya kan, dikira kita nggak punya duit ya, gimana kan, ada duitnya lah barangkali gitu. Kayak Antoni nggak punya duit, nggak punya rokok, bukannya masalah itu sebetulnya, emang kita udah nggak mau dan nawarin semua. Wah itu yang berat tantangannya. Nah sampai sekarang pun saya tetap waspada karena ada informasi dari luar, Pak, walaupun 2 tahun Pak kadang-kadang kambuh lagi merokok. Nah sekarang yang saya hindari itu pergaulan yang dimana pergaulannya ya nggak kayak di pos misalnya kan, itu orang pada ngumpul pada ngerokok kan, itu yang kita hindari. Kalau mereka pada merokok ya kita jalan aja gitu. Atau kadang kita coba lagi gitu. Nah, kemampuan kita kan, alhamdulillah enggak gitu. Mbak sekarang nih alhamdulillah tak, nggak ada rasanya. Sampai saya pernah ngimpi tuh, saya punya rokok, saya patahin di kantong. Wah, rokok saya buang. Wah, ini masih ada di kantong nih, saya patahin. Wah, saya ngimpi. Tapi alhamdulillah ngimpinya bagus gitu kan. Jadi semangat buat ini, aduh, saya nyesel dong begitu ngerokok. Wah, kok saya ngerokok lagi? Wah udah, saya buang. Perasa kantong lah, kok nih ada rokok lagi di kantong nih. Sebatang nih, wah saya bocek tuh rokok, saya buang aja. Ya alhamdulillah. Tapi juga kita memang untuk mengarahkan orang lain atau melarang orang lain itu nggak bisa, nggak mudah memang. Saya akuin itu nggak mudah gitu. Caranya bagaimana? Makanya saya nggak mau bilang, ngerokok tuh hilangin begitu, nggak gampang. Bener. Barangkali susah. Orang yang nggak merokok bisa ngomong begitu, tapi kok Anda merokok untuk ngilanginnya, waduh bukan main. Susah banget Pak. Bukan main Tang. Apalagi saya ini dari SD. SD karena dulu kan orang-orang tua tuh ada pakai kaung kan, saya iseng-iseng gitu loh. Nah, pakai kaung tahu kan? Nggak tahu sekarang masih ada yang jual nggak kaung tuh? Tahu kaung? Mbak itu rokok kayak apa ya? Ini yang kecil-kecil kayak batang itu kan, kecil-kecil. Yang daun-daun itu ya? Daun-daun itu. Sekarang nggak ada Pak. Iya.
Itu daun itu terus dikasih tembakau biasanya tuh, seret digulung gitu kan orang tua. Nah, terus sekian kemari ada juga ganti papir tuh kayaknya tuh. Iya, sekarang ada ganti papir kan. Lalu kaum. Jadi kaumnya cukup kita iseng. Mau pakai saya tuh. Iya. Nggak tahu ya, begitulah kan perjalanan Kang. Jadi saya kira sekarang ini memang saatnya lah kita itu masalah rokok kita juga perhatiin juga lah. Jangan dibilang rokok gitu kan. Kalau bisa emang ya dijauh-jauhin lah. Apa aja yang kita anggap kurang bagus, kita usahain jauh-jauhin. Emang gak gampang. Ya kita minta juga sama yang kuasa. Bukan yang minta. Ngerokok sih gak perlu minta. Enggak juga, minta juga supaya kita dijauhin. Hal-hal apa aja sekecil apapun kebaikan, ya kita minta. Berarti harus dari niat hati. Pertama ya, itu yang dalam paling dalam. Makanya kenapa sih kita tuh jadi memanah? Tujuan memanah tuh bukan memanah burung. Ini kalau memanah tuh kan serius. Di hati sama kita sudah persis kan. Dagang harus serius dari hati yang dalam dan ditunjang dari kemauan. Sekarang kayak kamu nih, aku mau mana serius, panahnya nggak punya. Nah, kan aneh. Udah punya panah, dipakai enggak? Sama aja. Sama juga Bu. Semua dari hati yang dalam, dari keseriusannya, semua ditunjang tuh. Kita kontrol kayak begitu. Tapi kan kebanyakan udah dari hati tapi niatnya nggak ada Pak gitu Pak. Sama aja. Nah itulah makanya kan kita lagi itu kita pasang lagi niat, makanya kan maaf ya kadang-kadang orang kan dari saat ibadah tuh kan niat sebetulnya. Kalau sudah minum aja kalau kita niat karena Allah, insya Allah ada hasil. Makan juga karena niat karena Allah. Pakai cara dia, doa dia. Kan gitu. Bismillah kan gitu, ada doanya, doa makan kan. Nah sama. Makanya kita juga bekerja pakai Bismillah. Karena Allah juga, masak air pakai Bismillah, bantu orang tua pakai Bismillah. Jadi kita nggak ada pamrih, tapi ya udah ikhlas aja, capek. Ya Allah hilangin tuh capeknya, karena kita setia untuk Dia. Anak tahu kan, kelas 4 SD kita itu udah kerjanya kelas sampai. Terus kakak bilang ntar 2 tahun baru ketemu jalannya, gitu kan setelah pensiun kan. Bukan ketemu jalannya terus jalan yang termasuk orang berpikir enggak, ketemu oh ini loh yang enak gitu. Bukan berarti banyak ini enggak. Banyak tantangannya Pak. Ini jalan aja kayak begini. Ini udah ketemu jalannya ini, udah tekunin aja ini. Ini ya sebenarnya saya nggak mau utang dulu. Ya mau gimana lagi? Nah ini senang ini karena apa? Iya itu hobi masak. Nah saya suruh backup. Ya saya backup sekuat tenaga saya. Waduh, kalau pikir capek bukan main ya, karena kan perasaan sendiri namanya usaha kan. Nah, hasilnya maaf kata kan begitu, capek ya bukan main, waduh. Penghasilan juga. Nah, enggak seberapa sama capek. Apalagi kita punya pengalaman kerja kan. Kita cuma utak-utik aja. Gaji kita ya alhamdulillah gitu kan. Jangan begini dulu, lebih, tapi ya udah, kita takutin aja emang ini jalurnya udah. Gitu kan, jadi kehidupan kita kayak apa tapi bisa barangkali sarjana kan. Enggak harus lihat aja jalurnya, ya udah memang jalurnya itu ya udah tekunin aja itu, insya Allah enak asal ikhlas karena Allah semuanya enak. Apa aja sampai aja kalau kita ikhlas karena Allah aja juga enjoy juga sih. Tapi sih mungkin manusia kan siapa sih yang mau sakit? Nah nggak ada Pak. Nah siapa sih yang mau miskin? Nggak ada. Semuanya manusia mau enak, tapi kan ada yang ngatur. Balik lagi ke diri kita sendiri. Nah, sama juga kalau kita lihat komunikasi antara Allah dan setan. Allah menciptain manusia, setannya nantang. Ngapain ya Allah dan manusia yang kebesoknya ada apa? Jadi musibah istilahnya kan dapat bunuh-bunuhan. So tahu sama juga Allah menciptain kamu begini ya kelakuannya, kamu begini ya kelakuannya. Kamu ya Allah si Yanto kok kasih begitu sih kelakuannya? Nah, sama aja kamu protes kan? Iya. Nah, sama juga nih begitu. Ya Allah, saya sarjana ini, kok dikasih kerjaan kayak begini? Ya nggak tahu, ikutin aja dulu. Selama itu benar ya, kecuali nggak benar barangkali kita coba.
ikut benar ya udah. Gimana kita di sini nyapu, berumput segala kan. Secara manusia kan nggak ada harga diri. Secara manusia. Ya, tapi jangan lihat itu. Itu bukan jadi penghormatan kepada manusia. Atas, bukan wibawa. Kebanyakan kita nih cari wibawa. Ngapain nggak jadi nggak ada wibawa? Gengsinya itu ya. Wibawa sih, ya gengsi Iya, wibawa gengsi, kan. iya. Nah, itulah makanya karena wibawa makanya diinjek-injek. Tuh kayak aspal tuh. Aspal sapilin. Kalau bahasa Quran kan gitu. Aspal sapilin. Diinjek-injek. Jangan mau jadi aspal yang diinjek-injek. Cari lebih atas yang diinjek-injek. Orang masih bodo amat, tapi Allah tidak seperti itu. Kasar kata lagi, yang orang paling parah melihatnya, orang gila, kita lihat. Iya. Kenapa tuh Pak orang gila? Kamu kan lihat sebelah mata lihat ya. Tapi dia surga tuh, calon surga, yang sembarangan. Nah, itu, kira-kira gitulah. Kok masuk surga Pak? Lah, itu jaminan Allah. Oh, jaminan. Kayak binatang tuh, Iya. jaminan Allah. Benar. Tapi kita sebelah mata. Nah itu makanya Dajjal itu bukan matanya begini, orang manusia yang melihat sebelah mata. Pada siapa aja, pada manusia, kayak pada binatang, kayak pada lingkungan, kayak pada bumi, kayak semua. Makanya hancurnya itu karena Dajjal. Air berkurang karena kita nggak meremehkan air, nggak mau bikin serapan, nggak mau bikin macam-macam lah. Nah kan? Benar. Dajjal. Kalau saya, pemahaman saya kayak gitu. Bukan Dajjal kan? Tentang sarjana cuma jual ayam goreng. Ya, kita sebelah mata. Jak boleh begitu. Benar. Jangan-jangan, kita keren kalau istilah binatang kali. Wah, gue jadi singa. Wah, menjadi semut doang lu ya? Kita injak dia. Ya, ya udah lah ciptaan Allah. Yang penting kita jatuhnya saling Saling menunjang aja. Nah, Saling iya. menghargai, memahami, saling menunjang aja. Ya kalau dia ada kekurangan ini kita tunjang. Ya kalau ada kekurangan jangan semudah mencari. Yang ada yang ada baik lagi doain. Nah, doain kepada diri kita sendiri. Para diri kita dan orang lain. Misalnya pada kita lihat itu nyakiti saya kan, kira-kira begitu kan. Bukan kita katain seluruh kampung kita omongin. Benar. Hah? Lakukan begini, nyakitin saya begini. Kita doain supaya kelak dia nyakitin saya. Dan mudah-mudahan dia orang lain. Itu yang kelemahan kita. Karena apa? Kadang-kadang biarin dia rasa. Ini yang kelemahan kita. Akhirnya begitu dia kacau kan, dia manusia juga. Manusia emang hidupnya di bumi. Yang merusak mana? Merusak kita juga. Sama juga kita dalam apa? Bukan di dalam kapal laut. Nah, sekarang kalau kamu rusak di dalam kamu goyang-goyangin sendiri, apa nggak goyang tuh kapal kan? Atau kamu bocorin? Ya karena kan kita juga nyelam. Saya juga nyelam di situ. Sepanjang dunia. Cuma satu biji tang doang yang rusak. Semuanya kena. Lah, Di situ kan banyak kan posisinya. lama-lama kan orang ngikutin. Iya. Nah, sekarang nih baru kita rasain panas terik kayak apa. Benar. Semua sumber air kayak begitu modelnya. Dulu Tam, yang namanya Ciliwung tuh bersih Tam di Jakarta. Jangankan Ciliwung, sungai kecil-kecil aja tuh. Bersih. Yang depan Pusdikes tuh dulu buat latihan tentara. Sekarang begitu. Kotor Mas. Penuh dengan sampah. Orang makanya dulu ada yang namanya musola itu di pinggir sungai karena memang bisa buat mandi, bisa buat air wudhu gitu loh. Karena mereka memelihara. Itu di Condet begitu masih dulu. Masih begitu. Zaman saya tuh masih ada bisa air wudhu, bukan kali Ciliwung yang malah. Sebelum Ciliwung yang masuk Ciliwung. Oh, ada. Ikan juga masih kelihatan jalan. Sekarang. Waktu saya kecil tuh. Sekarang boro-boro, Pak. Iya. Makanya dulu ada film Si Pitung, Heeh. kalau nggak salah di TV yang sempat dia sholat di musola yang ambil dari kali Ciliwung itu kan. Nah itu kan. Iya, pernah. Nah itu ada langgar Cibitung di sana, ada dulu bangun.
buat film doang bangunnya. Ada di Jalan Ciliwung tuh, condet. Emang dia habis duduk di situ, dia sholat di situ gitu. Oh. Itulah itu bersihnya. Tapi ya sekarang sebetulnya sih belum nggak terlambat. Asal mau masih bisa. Tuh, tapi memang berat, bukan mudah. Ya kalau secara kelompok nggak bisa, udah pribadi aja kan. Udah pribadi aja. Aku ngajak kelompok susah. Ngajak 2-3 orang, apalagi nggak ada duitnya. Nah, benar. Ngomongnya kan orang gitu, nggak ada duitnya. Ya nggak begitu. Kita ini nanam pohon punya siapa, tanah punya siapa, Iya. Terus kalau oksigennya ada punya siapa? Kan semuanya Allah yang punya. Kita niatin aja karena Allah. Rezeki kan Allah ntar yang ngatur. Yanto, kita kamu lagi perlu ini ya, gua kasih kerjaan yang ada duitnya, kira-kira gitu. Atau enggak, kadang-kadang datang lagi tidurnya kita ketok-ketok, assalamualaikum. Sampai bini saya kadang, siapa sih ini orang malam-malam nih mau tidur? Dari mana lu, Sur? Dari ini, dari mana? Dari jual cabai. Iya. Mana? Ini di mana namanya? Induk. Ada rezeki sedikit. Kita mau tidur tuh. Jangannya kayak gitu ya. Ada aja macam-macam lah pokoknya kok kita begitu. Di sini berapa tahun ya sekarang kan sekarang kan begitu. Ada aja. Kan kita nanggur harus bayar listrik. Harus makan, yang berat tuh kan makan hari-hari. Benar. Ya, kalau lah tuh sampai kita nggak bisa benerin tuh. Bodoh, ikhlasin aja udah. Bukannya kita sengaja, kalau ada rezekinya kita benerin. Iya. Sampai motornya nggak bayar pajak, sampai motornya rusak kita bisa benerin, ikhlasin aja udah. Kecuali kita ada salah kita nggak ada yang mau diapain, ya kan? Udah biarin. Kalau kita diem aja, kita salah. Kita diem aja ngapain? Atau nggak ada duitnya kita bekerja juga, ya jangan. Salah. Sekarang mah kebanyakan identiknya pakai duit, Pak. Nggak semuanya. Niatin waktu ini gunain untuk Allah semata. Mau kita ada sehat, bisa kita nyapu jalanan. Ini nyapu aja udah. Karena Allah semata. Orang mau bilang apa kayak bodo amat. Jatuhnya kayak hidup gua ya hidup gua, hidup lu ya terkecuali kita lakukan itu yang merugikan orang lain. Jangan. Orang bilang begini ya kita harus robah. Pak Yanto kerjanya merusak lingkungan misalnya kan. Nah, boleh kita robah. Lah kalau kita bersihin lingkungan dan orang lain senang dan yang punya bumi juga senang, dibolehkan gitu. Apa salahnya kita terusin? Jangan lu ntar nggak dihargain orang. Jangan biarin amat. Orang umumnya malah saya lihat sekarang ini mendukung hal-hal yang yang nggak ada aturan main. Allah punya aturan. Gitu. Kata nih masalah hajatan kita lihat. Itu kan aturannya nggak jelas. Iya. Tapi kadang-kadang orang bela-belain untuk kondangan. Kadang-kadang hampir ngutang untuk kondangan. Iya benar. Nah, itu kan kita harus mendukung dalam hal kebaikan. Ini mendukung yang nggak jelas, bahkan sampai kita ngutang. Coba. Tapi ntar kalau emang saya nggak benar, ini aja, dihapus aja ya.